Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wawan Gunawan. Saya biasa dipanggil Awang. Mas boleh memanggil saya dengan sebutan Mas Awang. Di sini saya sebagai konselor yang akan bersama-sama dengan Anda dalam proses konseling ini. Sebagai permulaan, kita bisa saling memperkenalkan diri. Bolehkah tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Mai Monaria Filipus Marbun. Oke, baik. Berarti saya sedang berbicara dengan Mas Mai Monaria Filipus Marbun. Kalau boleh tahu panggilan akrabnya siapa atau merasa nyaman apabila dipanggil dengan sebutan apa, panggilan Mas, Abang, atau ada sebutan panggilan khusus lainnya? Akrabnya saya dipanggil Mas Mai, begitu. Baik, jadi saya bisa memanggil dengan sebutan Mas Mai ya. Ya, Mas. Ngomong-ngomong, Mas Mai ini berasal dari mana dan kesibukan sehari-harinya apa? Saya berasal dari Tapanuli Utara, di Sumatera Utara, Pak. Dan keseharian saya itu sebagai penjual kelontong, pedagang kelontong. Mas Mai berasal dari Tapanuli Utara, Batak itu ya Mas ya? Ya, Mas. Yes. Oke, horas Mas. Horas. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kepercayaan Mas Mai kepada saya sebagai konselor dan meluangkan waktu untuk melakukan proses konseling ini. Selama proses konseling, Mas Mai bisa menceritakan dengan tenang, tanpa merasa perlu khawatir. Semua hal yang Mas Mai ceritakan kepada saya akan jaga kerahasiaannya. Namun jika nanti dalam cerita Mas Mai, ada informasi mengenai pihak ketiga, baik itu orang tua, saudara, teman, tetangga, termasuk Mas Mai sendiri berada dalam situasi yang terancam jiwanya, maka saya akan menginformasikannya kepada atasan saya atau kepada pihak yang berwenang. Oke, Mas. Oke. Baik, Mas Mai, bisa kita mulai untuk proses konseling ini? Bisa, Mas? Oke. Bisa Mas Mai ceritakan apa yang membuat Mas Mai memutuskan untuk datang ke sini? Jadi begini, Mas, saya ke sini karena sedang memiliki permasalahan dengan usaha yang saya tekuni. Saya mendengar cerita dari orang yang bisa saya percayai, kalau ada tetangga ngomongin jelek tentang usaha saya, gitu, Mas. Begitu. Ngomong-ngomong, usaha apa yang sedang Mas Mai tekuni? Usaha toko kelontong, Mas. Usaha warisan dari orang tua saya. Lalu apa yang terjadi, Mas, tentang omongan jelek itu, Mas? Ya, pelanggan-pelanggan saya lari ke toko lainnya, Mas. Dan itu cukup membuat emosi saya menjadi tidak terkendali, Mas. Lalu emosi seperti apa yang mengganggu Mas Mai setelah mendengar cerita itu? Ya, saya marah, Mas. Siapa orangnya yang bisa terima kalau usahanya dijelek-jelekkan, Mas? Selain itu, saya sedih juga, Mas. Kok ada orang yang sampai hati menjelekkan usaha orang lain, itu. Itu dilakukan oleh tetangga saya sendiri, Mas. Apalagi usaha saya ini tulang punggung keluarga, Mas. Usaha satu-satunya untuk menghidupi keluarga saya, Mas. Iya. Saya paham kondisi seperti apa yang Mas Mai sedang alami. Pasti tidak mudah tentunya Mas Mai menghadapi situasi ini. Ya, itu dia, Mas, efek dari omongan tetangga. Pendapat saya menjadi berkurang, Mas. Toko saya menjadi sepi dari biasanya, dan otomatis saya menjadi kesulitan dalam memenuhi beberapa keperluan tanggung jawab saya. Mana cicilan saya banyak lagi, Mas. Belum lagi bayar uang kuliah saya. Anak-anak juga masih sekolah, Mas. Akhir-akhir ini saya sering marah, gak jelas di rumah, Mas. Tiap ada hal sepele itu membuat saya emosi. Saya terpancing, Mas. Kadang saya mau bentak-bentak istri, bahkan keluarga saya, gitu. Waduh, Mas Mai, saya jadi merasa tidak nyaman ini. Kok sepertinya Mas Mai marah dengan saya ini? Aduh, maaf banget, Mas. Saya terbawa suasana. Oke, nggak apa-apa, Mas. Kemudian akibat dari hal itu sampai membuat Mas Mai
sering marah-marah di rumah, begitu ya? Iya Mas, sampai membuat hubungan saya dengan keluarga juga menjadi terganggu Mas. Akibat saya marah-marah nggak jelas terhadap mereka. Suatu Mhm. waktu nih, anak-anak saya takut kalau berdekatan dengan saya, takut dimarah katanya gitu. Pernah saya bentak mereka hanya gara-gara mereka ribut. Ya biasa anak-anak main game gitu Mas. Hmm. Mas Mai sampai marah gak jelas dengan anaknya juga ya? Iya Mas. Sebenarnya saya tidak bermaksud demikian, hanya saja saya kesulitan mengontrol emosi Mas. Emosi Saya ya? sampai belibet ngomongnya, susah Iya. banget. Kadang omongan tetangga tuh saya nggak percaya gitu Mas. Saya kayak merasa heran gitu, sampai saya merasa agak sedih gitu. Kok bisa saya dihadapkan pada situasi seperti ini? Kenapa harus ada orang yang menjelek-jelekkan usaha orang lain? Tuh apa yang saya jual adalah barang yang sesuai standar dan dengan kualitas baik. Sama seperti halnya yang ada di toko-toko lain juga, Mas. Saya juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan saya semaksimal mungkin. Tapi akibat omongan jelek itu, Hmm. Omongan jelek ya, seperti apa, Mas? ya itu dia Mas, dibilangnya kalau barang dan makanan yang saya jual itu udah kadaluarsa, pakai bahan pengawet nggak Hmm. resmi katanya gitu Mas. Oh gitu. Selain itu apa lagi, Mas? Banyak lah Mas omongannya itu. Untuk barang-barang lainnya dibilangnya itu barang palsu lah, karena saya juga ada jual peralatan dapur seperti Tupperware ya Mas. Mhm. Lumayan komplit sebenarnya barang yang saya jual gitu Mhm. Mas. Sampai begitu ya, Mas. Oke Mas. Saya pernah juga mengalami kondisi seperti yang Mas Mai alami. Saya pernah marah sama teman saya eh, ketika saya mendengar bahwa saya itu diceritakan, dijelek-jelekan di belakang saya oleh teman saya itu di komunitas tempat pergaulan kami begitu, Mas. Nah, Dan itu sempat membuat saya begitu emosi dengan teman saya itu. Tapi alhamdulillah Mas, saya meminta klarifikasi langsung dengan teman saya. Akhirnya ya hubungan pertemanan kami kembali menjadi baik seperti semula, Mas. hmm, Oh, sama ya ya perihalnya ya begitu Mas. Latar belakangnya ya sama, sepele penyebabnya. ya ya itu Mas, dia Mas. Ya kan kasihan kan anak-anak saya yang seharusnya saya menemani mereka bermain atau setidaknya memfasilitasi kan. Hmm. Ini malah saya marah-marahin nggak jelas begitu. Pernah suatu ketika Mas, istri saya juga marahi saya hanya gara-gara meminta uang arisan Mas. Arisan keluarga padahal Hmm. itu. Ya Mas tahu sendiri seperti saya udah ceritakan tadi, Iya, iya, iya. efeknya itu pendapatan saya berkurang drastis Mas. Hmm. Pokoknya Mas, akhir-akhir ini hubungan kami di rumah dengan istri dan anak-anak terganggu Mas. Tidak Mhm. seperti biasanya yang hangat dan ramai. Saya cenderung diam, layu Mas, tidak bersemangat bahkan. Mhm. Lotong toko saya sepi itu Mas. Saya sangat memahami kondisi yang sedang Mas Mai alami. Mas Mai menjadi terganggu aktivitas kesehariannya ya. Iya Mas. Mhm. Gitu ya. Mas Mai merasa marah, sedih akibat dari suatu situasi ini ya. Iya Mas. Selain itu, saya juga merasa tidak percaya Mas. Kok tetangga sendiri tega ngomong seperti itu tadi Mas? Setelah mendengar cerita itu, bagaimana hubungan Mas dengan tetangga itu? Awalnya saya sangat marah sekali Mas. Kurang ajar benar pikir saya gitu. Tetangga Mhm. saya ini gitu. Ingin sekali saya melabraknya, tidak nyaman. Rasanya bertetangga jadinya. Ya, kadang saya mau meluap-luap gak jelas gitu, Mas. Aduh. Kadang saya marahnya itu sampai ya mau tiba-tiba ngomong kasar. Wah, kurang ajar lah. Kayak gitu, Mas. Susah banget. Aduh.
Sabar Mas, saya merasa jadi tidak nyaman ini. Sepertinya Mas Mai sedang marah dengan saya. Oh, maaf Mas. Hmm. Saya menjadi tidak terkontrol kalau ingat lagi bagaimana kondisi saya pas tahu yang menjelekkan itu tetangga sendiri. Setiap hari saya berusaha untuk mengontrol emosi, untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan konflik, Mas. Terbuka dengan tetangga saya itu, saya hanya bisa menghindar saja setiap pas kebetulan bertemu, Mas. Ingin rasanya saya menanyakan langsung perihal ini, meminta konfirmasi. Apakah benar tetangga saya itu menyebarkan isu-isu tentang usaha kelontong itu, Mas? Tetapi saya takut gitu menyebarkan isu-isu tersebut. Tetapi emosi, Mas, takutnya meledak-meledak. Makanya ya saya lebih baik seperti melarikan diri, Mas. Tadi Mas Mai mengatakan ingin menanyakan langsung perihal isu-isu tersebut, tetapi Mas Mai masih takut, tidak mampu mengendalikan emosi ketika melakukan itu ya? Ya, Mas. Untuk saat ini saya benar-benar dalam kondisi yang masih sangat marah, Mas. Orang tua Ya. saya sering menyarankan untuk saya datang baik-baik ke tetangga saya itu dan menanyakan langsung perihal isu tersebut. Tetapi entah kenapa saya tidak pernah mau, Mas. Malah rasanya melakukannya saya benar-benar tidak percaya tetangga. Tega membuat hal seperti ini gitu. Saya nggak percaya kenyataan yang seperti itu kadang, Mas. Mungkin Mas Mai tidak mau melakukannya karena Mas Mai masih marah dan belum mampu memaafkan tetangganya itu ya? Betul, Mas. Sebenarnya seberapa yakin Mas Mai bahwa tetangganya itu sumber penyebar isu-isu jelek itu, Mas? Kalau saya dengar ceritanya kan ini baru katanya toh, Mas Mai pun dengar dari orang lain dan belum ada klarifikasi kejelasannya. Sebaiknya Mas Mai bertanya langsung dengan tetangganya itu sebelum melakukannya. Mas Mai harus yakin terlebih dahulu, harus benar-benar siap, jangan setengah hati, supaya karena apabila Mas Mai belum yakin dan belum siap, maka akan sulit untuk melakukan perbaikan hubungannya. Sebaiknya Mas Mai bertanya langsung, meminta klarifikasi secara langsung, secara baik-baik, agar tidak timbul fitnah, Mas. Ya juga, itu sempat juga terpikirkan oleh saya, Mas. Tapi untuk saat ini saya belum mampu melakukannya karena kesal dan saya masih merasakan marah yang luar biasa, Mas. Saya takut hilang kontrol nantinya gitu, jadi konflik, Mas. Tapi saya melihat Mas Mai justru sekarang sudah lumayan membaik. Intonasi suara sudah tidak meledak-ledak lagi seperti tadi, dan sorot mata Mas Mai pun sudah nampak bersahabat, saya lihat. Ya, tapi tidak secepat itu, Mas. Dalam hati saya masih ada yang mengganjal gitu. Kalau saya harus bertemu dengan tetangga saya itu. Ya, tapi Mas Mai, hubungan baik itu tetap harus kita jaga dengan siapapun, apalagi dengan tetangga. Dengan menjalin hubungan baik, maka kita bisa menghindari prasangka negatif dan tetap bisa menjaga silaturahmi yang tentu saja menghindari kita dari pikiran negatif. Coba sekarang Mas Mai bayangkan, seandainya Mas Mai yang menjadi tetangganya, dan tetangganya menjadi Mas Mai yang belum jelas duduk permasalahannya, tiba-tiba marah tanpa jelas, belum tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap permasalahan itu, tapi sudah mengedepankan emosi. Cobalah untuk berpikir jernih terlebih dahulu, kesampingkan emosinya, minta klarifikasi langsung, pasti akan lebih baik. Bagaimana kalau Mas Mai mencoba untuk meminta klarifikasi langsung dengan tetangganya itu? Boleh sih, Mas. Cuman saya masih bingung kalau nanti ketemu tetangga saya mau ngomong gimana gitu. Oke, kalau memang Mas bersedia, bagaimana kalau kita sekarang bermain peran, Mas, role play. Settingnya Mas Mai menjadi diri Mas Mai sendiri dan saya menjadi tetangganya. Settingnya nanti Mas Mai datang ke rumah saya, ke rumah tetangganya untuk meminta konfirmasi tentang permasalahannya. Bisa dimengerti, Mas? Oke, Mas. Oke, saya paham, saya Oke, paham. bisa kita mulai sekarang. Oke. Woi, Suprianto. Kau yang jelek-jelek usahaku kan? Itu kata si Jorno. Sekarang Oh, kayak mana kau tetangga. jelaskan itu? Oke, tetangga. Senang sekali rasanya saya dikunjungi oleh tetangga, teman baik saya juga dari kecil ini. Silakan duduk. Duduk apanya duduk? Kau jelaskan dulu apa yang kau omongi sama orang.
nggak jelas sekali. Oh begitu ya. Permasalahan itu aku juga pernah dengar dari teman kita juga. Dia menceritakan bahwa kamu katanya marah sama aku gara-gara kamu dengar kalau aku yang menjelekkan usahamu itu. Tapi sejujurnya aku tidak mungkinlah berbuat seperti itu. Kita ini sudah berteman dari kecil, bertetangga, bermain bersama. Kalaupun itu misalnya menjadi isu seolah-olah aku menjelekkan usahamu, rasanya itu mungkin kesalahan orang dalam menangkap cerita yang aku sampaikan. Memang aku akui, aku sempat bercerita bahwa anakku belanja kue dan ketika dilihat kadaluarsanya di situ tinggal 3 hari. Makanya aku bilang bahwa ini pasti barang yang sudah lama disimpan, begitu, tidak laku. Aku hanya menyampaikan seperti itu saja. Iya benar. Tapi kan nggak harus kau omongin sama orang toh. Kan kau bisa bilang sama aku. Kan kau bilang teman dari kecil, tetangga. Kau nggak harus ngomongin sama orang lah. Kan ini nggak enak. Orang jadi terasumsi negatif. Mereka jadi Hmm. bawa-bawa nama usaha. Sekarang kan kayak mana ini pelanggan-pelangganku udah pada lari. Kau mau tanggung jawab gitu? Kayak mana dong? Oke, baik Mas Mai, saya sudah bisa menangkap bagaimana kira-kira kronologinya nanti kalau Mas Mai meminta klarifikasi. Kalau boleh saya menyarankan, Mas Mai sebaiknya mengesampingkan emosinya terlebih dahulu. Mas Mai bisa untuk mencoba untuk meminta klarifikasi secara baik-baik tanpa dibarengi dengan emosi. Saya yakin permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik. Ya mas, tapi maaf. Memang kadang kalau saya bahas soal tetangga itu emosi saya ke bawah-bawah mas. Maaf ya mas ya. Terima kasih atas Hmm. sarannya. Oke, saya yakin Mas Mai lebih kuat dari yang nampak sekarang dalam menghadapi masalah. Yakinkan pada diri Mas Mai bahwa marah bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi meminta klarifikasi adalah solusi terbaik. Ketika Mas Mai merasa Hmm. marah, cobalah alihkan sejenak, tarik napas yang dalam, dan buang jauh-jauh pikiran tersebut agar Mas Mai tidak larut dalam suasana seperti itu. Oh begitu mas. Baiklah akan saya Iya, lakukan. ya betul Mas. Saya sering mempraktekkan hal tersebut ketika saya marah. Biasanya saya tarik napas dalam beberapa kali, dan itu sangat membantu rasanya. Pikiran menjadi lebih fresh dan lebih tenang. Dan itu bisa Mas Mai praktekkan di rumah nanti Mas. Oke mas, makasih mas, makasih. Oke Mas Mai, Oke sesi mas. konseling kita pada kali ini saya rasa dicukupkan sekian. Mas Mai nanti tinggal bagaimana untuk mencoba mempraktekannya secara langsung untuk meminta klarifikasi terlebih dahulu agar permasalahan yang sedang dihadapi bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Oke mas, terima kasih juga sesi konselingnya sangat membantu saya. Terima kasih. Oke Mas Mai, salam sukses untuk Mas Mai sendiri, salam untuk keluarganya, salam sehat. Salam sukses Dan mas. Terima kasih mas. terima kasih Mas Mai.